Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah, tiada hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang kita rasakan detik ini, seiring dengan tarikan nafas yang masuk ke paru-paru kita. Syukur senantiasa kita panjatkan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri teladan agung yang telah membawa ajaran Islam ini menjadi pandu bagi semua umat manusia mencapai kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian dalam muamalah. Ayat ini panjang, saya akan bacakan artinya saja. Semoga jamaah bisa merenungkan tentang berbagai macam hal yang ada di dalam kandungannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau mendiktekan yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini digunakan sebagai data ataupun sebagai bukti atau sebagai perintah di dalam transaksi muamalah yang dilakukan di antara kita, terutama yang tidak cash atau tidak tunai. Artinya adalah berhutang. Maka catatlah hutang-hutang kita, sehingga kita tahu ketika kita lupa, kita punya catatan. Kalau ini transaksi kita di lembaga perbankan, ada dokumen dan ada saksi dari petugas dan ada notaris, kita dibawa di depan notaris. Maka notaris ini juga harus jujur mencatat apa adanya, sehingga transaksinya bukan transaksi yang hoax atau yang bohong,
tapi ini benar-benar kebenaran. Dan ada saksinya. Saksi ini adalah saksi yang melihat bagaimana transaksi itu dilakukan. Untuk hal-hal yang nilainya besar, biasanya dan harus ada saksi dan harus disaksikan oleh seorang notaris. Nah, cara bermuamalah ini penting karena ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai praktek dalam kehidupan yang modern sudah berjalan. Namun jamaah rahimakumullah, sering terjadi sengketa, orang yang tidak mampu ataupun ketika seorang tidak mampu membayar ada tambahan, ada sanksi kepada yang tidak mampu ini. Kalau di dalam fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ketika seseorang diberikan sanksi dari keterlambatan pembayaran hutang, ini namanya suatu riba. Maka tidak boleh, kalau itu memang disepakati adanya saksi, tidak boleh menjadi sanksi dari keterlambatan pembayaran, itu tidak boleh diambil keuntungan oleh pengelola atau orang yang meminjamkan. Tapi ini bisa ditasarufkan, digunakan untuk kepentingan sosial, bukan untuk menambah pundi-pundi kekayaan dari pengelola harta ini. Nah, inilah yang sering terjadi di masyarakat. Seseorang yang berhutang begitu tidak mampu, sudah berkali-kali risiko juling, tetapi tidak tetap mampu. Sebenarnya di dalam skema Islam lebih banyak pada upaya untuk membantu atau menolong. Tapi kenyataannya transaksi-transaksi yang dilakukan justru memberatkan orang yang berhutang itu. Akhirnya dia terlilit dan bahkan dia tidak bisa bangkit. Nah, orang yang memakan dari hasil yang semacam itu, ini makan atau dari hasil yang ribawi. Maka transaksi-transaksi yang semacam ini memang harus diminimalisir kembali ataupun memilih transaksi yang lebih aman, yang tidak memberatkan, tentunya dengan transaksi muamalah yang lebih fair, lebih jujur, dan lebih adil. Semoga kita bisa bermuamalah dengan yang baik, tidak terjebak kepada suatu perbuatan yang zalim kepada diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.